menurut saya ketika pestisida itu diterapkan, ekosistemnya benar-benar kacau. Mungkin karena predatornya banyak yang mati. Jadi niatnya kita mengincar hama seperti kutu, seperti belalang, seperti ulat. Tapi niat kita itu malah membunuh dan merusak dan mengacaukan ekosistem yang Tuhan buat. Jadi ini benar-benar saya buktikan di episode, bukan episode, tapi saya menanam pertama kali jagung manis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membedah apa itu pertanian organik ya. Ini maaf sebelumnya, bukan saya bermaksud untuk menggurui atau untuk meracuni pikiran-pikiran sahabat yang sudah bertani sudah sekian lama. Saya bisa dikatakan sebagai pemula. Dan kenapa saya mengatakan hal seperti itu di konten-konten saya tentang pupuk kimia itu racun, pestisida itu merusak ekosistem, dan dampak itu untuk jangka panjang, dan apa sih keuntungannya kita memakai organik itu, dan apa efeknya untuk ke depan itu, bagaimana efeknya. Karena gini, pupuk urea, NPK, KCL dan sejenisnya, intinya pupuk anorganik ya, pupuk kimia itu pupuk sintetis, itu rata-rata bahan dasarnya itu dari gas alam untuk membentuk suatu amonia. Nah, amonia ini ditujukan untuk mengikat nitrogen. Jadi nitrogen itu suatu senyawa yang nggak bisa diikat kalau tidak ada bantuan dari senyawa lain. Jadi kenapa ada amonia di sini? Karena amonia ini bisa mengikat nitrogen. Nah, apa dampaknya ke tanah kalau amonia ini terlalu banyak dihempaskan ke tanah? Satu, tanah keras karena matinya mikroorganisme seperti cacing pun tidak akan betah di lingkup tanah yang dipupuk kimia, itu pasti. Dan ada videonya, saya sertakan ya. Lalu kedua, ini yang saya bicarakan, yang saya rangkum aja ya. Ini maaf sebelumnya, ini dari pengamatan saya sendiri ya, bukan dari teori buku atau apa. Ini setelah saya mengamati, lalu saya mencari di bagian-bagian pertanian. Jadi saya amati dulu, bukan saya pakai teori dulu, tapi saya mengamati dulu di alam. Saya pernah memakai urea NPK. Itu setelah saya memakai, hamanya benar-benar meledak. Saya menanam jagung, dan ini videonya. Ya, ini adalah penampakan jagung yang habis dipupuk urea kimia. Bulenya semakin banyak, tapi semoga bisa menghijau ya. Jadi jagung saya yang kena bule, mohon maaf, ini bukan saya menyalahkan bulenya, karena bule juga ada jamur tertentu yang menyebabkan dia bule, tapi pemicunya adalah nitrogen yang terlalu banyak. Itu satu, jamurnya meledak. Dua, hamanya banyak, terutama hama ulat dan kutu. Itu saya sampai terjadi gagal panen. Maaf, bukan saya marah karena
Gara-gara pupuk kimia lalu saya mendiskreditkan itu bukan, tapi kenapa seperti ini? Karena sebelumnya saya hanya memakai pupuk organik cair telur busuk, dasarannya kohe sapi, abu bakar, dan arang sekam. Itu saya aplikasikan arang dan abu untuk membenahi tanah, karena tujuan saya bertani untuk jangka lama. Tujuannya itu, tapi untuk unsur hara utamanya saya pacu dari kotoran sapi. Saya ketika memakai itu pestisidanya itu memakai utung rokok. Utung rokok yang saya cem di air, lalu sekitar 200 ml saya pakai semprotkan seperti tangki biasa, di tangki sprayer itu. Saya cuma pakai bahan organik itu dan itu panen. Alhamdulillah, dan itu berhasil. Pasti ada yang tanya, apakah masnya memakai herbisida? Iya, saya memakai herbisida. Herbisida yang saya perkecil dosisnya, saya encerkan. Itu nanti ada beberapa bagian-bagian di pertanian saya kenapa saya berani memakai herbisida, nanti juga ada. Nanti saya juga terangkan kenapa saya berani memakai herbisida. Itu jadi lanjut lagi ke pupuk. Jadi hama meledak, lalu penyakitnya semakin banyak, jamur-jamurnya semakin tak terkendali. Di sini mohon maaf saya sambil merokok. Jadi ini yang saya curigai. Saya amati metode pertanian seperti diatur oleh korporasi. Ini dia saya yang curiga, dan memang saya telusuri sendiri, dan lalu saya membuat pupuk-pupuk organik untuk memupuk walau saya ini, untuk membuktikan apakah bisa tanpa memakai pupuk-pupuk kimia tersebut, hanya dengan menggunakan kotoran sapi POC. Kalau memang nanti ada hama, saya semprot pakai pestisida tembakau, putung rokok. Kalau tidak akan saya semprotkan, biar ekosistemnya terjaga di situ. Menurut saya ketika pestisida itu diterapkan, ekosistemnya benar-benar kacau. Mungkin karena predatornya banyak yang mati. Jadi niatnya kita mengincar hama seperti kutu, seperti belalang, seperti ulat. Tapi niat kita itu malah membunuh dan merusak dan mengacaukan ekosistem yang Tuhan buat. Jadi ini benar-benar saya buktikan di episode, bukan episode, tapi saya menanam pertama kali jagung manis. Oke, jadi begitu. Jadi hama malah menjadi semakin membludak karena predatornya mati. Ya, saya belajar dari alam dan saya mengamati ini. Lepas menurut teman-teman ini benar, masuk akal atau tidak, yang saya ketahui pertumbuhan predator itu pasti lebih lambat daripada hama. Jadi apa yang dimakan, jadi predator puncak itu tumbuhnya pasti, atau perkembangbiakannya pasti paling lama. Coba bayangkan ketika ayam, ini yang simpel aja ya buat kita manusia, ayam jika sama manusia itu berkembang biaknya cepat manusia, kira-kira manusia makan apa? Kembali ke alam, pasti kita akan kelaparan. Jadi Tuhan itu adil. Jadi Tuhan itu adil menurut saya. Ini maaf, bukan saya bermaksud menggurui dari awal. Dan jika rumput berkembang biaknya dia tumbuhnya lebih lama, lalu sapi, hewan-hewan herbivora, kambing, kerbau, domba, keledai, itu dia makan apa? Keledai nanti dimakan oleh predator, misalkan seperti macan. Macan itu pasti paling lama. Predator puncak, sama seperti manusia, predator puncak. Oke. Manusia adalah hewan yang diberi akal. Ini menurut saya. Kita seperti bercanda aja ya, guyon sambil lepas santai. Jadi itu
Jadi untuk menciptakan ini di konsep pertanian ya atau peternakan itu sebenarnya ada satu kesatuan, tapi sekarang seperti dipisah. Jadi kalau kita punya ternak sendiri sebenarnya lebih enak, tapi kadang karena hal tertentu atau kendala-kendala tertentu, jadi kita kalau bertani aja, beternak saja. Tapi kalau dua-duanya dia benar-benar difokuskan, itu ada manajemennya, saya kira itu lebih baik. Jadi itu memang benar kok, kalau kita mengikuti hukum Tuhan itu pasti kita akan bersahabat dengan alam. Dan seperti kelangkaan pupuk atau murahnya ketika musim tanam, jadi tanaman utama yang kita tanam murah, atau ketika kita mau menanam pupuknya langka dan mahal, itu sebenarnya kita nggak terlalu pusing dengan itu, karena kembali lagi jika kita benar-benar mengabdi dan menghormati alam, sebaliknya pasti alam akan buat kita jadi lebih nyaman. Karena alam itu sebenarnya butuh sampah ini di dunia pertanian menurut saya. Jadi alam itu hanya membutuhkan sampah-sampah organik. Alam hanya membutuhkan sampah organik, lalu dia memberi makanan untuk kita, untuk manusia, untuk makhluk hidup semua, hewan. Ini dari sudut pandang pertanian menurut saya seperti itu. Dia hanya butuh sampah, mohon maaf kotoran, bisa kotoran manusia, air seni dari manusia, dari hewan. Itu yang dibutuhkan tanaman sebenarnya hanya sampah, unsur-unsur NPK dan banyak mineral lainnya di tanah yang disedot oleh tanaman. Jika tanaman subur ya, misalkan singkong atau pisang, bisa dilihat pisangnya subur, itu karena dia mendapatkan nutrisi yang baik di tanah. Belum lagi rumput, jadi kotoran domba, kotoran sapi itu kan dia makan rumput. Ya sebenarnya rumput itu bisa untuk menjadikan humus di tanah pertanian yang kita garap. Itu menurut saya. Jadi dulu sebelum saya terjun ke pertanian itu, ini lahannya milik Simba, itu banyak pisang yang terkena penyakit. Itu zaman saya kecil, saya mengamati dan saya pikir, dan saya, kalau bahasa Jawanya itu dieling-eling ya, dieling-eling, iki biyen mbahku ngopo, kok iso kok penyakitnya koyo ngene, kok wakeh menggedangi. Dan saya ketemu pada suatu titik, mungkin karena Allah memberi suatu sinar menurut saya, iki loh nang kayak gitu. Ini maaf kayak nggak nyambung ya, tapi ini benar-benar saya pikirkan dan tak eling-eling itu bahasa Jawa nih. Itu dulu Mbah sering ngemes, dan ngemesnya banyak sama om saya. Itu dulu nek ngemes wakeh, pupuk urea itu banyak. Memang setelah itu pisangnya masya Allah landung-landung istimewa, besar-besar. Tapi setelah, kalau nggak salah ini jalan 5-7 tahun ini drop, jangankan panen, banyak penyakit. Jadi pisangnya mulai dari kecil sampai yang dewasa itu kalau mau berbuah penyakit semua. Akhirnya mbak saya suwi-suwi malas, lalu akhirnya kebunnya nganggur. Setelah saya agak besar, saya amati, loh kenapa kok nganggur gitu. Lalu saya terjun dan saya amati tuh. Awalnya saya dibilang aneh, kamu ini gini, tai dipupuk ya gitu. Sampah-sampah dibawa ke kebun semua. Jadi sampah-sampah rumah tangga itu kadang tetangga saya atau teman dari ibu saya itu membawa sampah atau jual makanan itu kan kalau yang basi kan biasanya dikasih ibu saya, enggak tahu. Nah itu sekarang saya minta, saya kasihkan ke kebun nasi basi lah, atau kalau orang Jawa nyebutnya jangan-jangan gosok, itu tak bawa ke sini semua. Itu mau ada santannya, mau ada bumbunya, terserah, tahu busuk, tempe busuk, semua tak bawa ke sini. Dan saya punya pengamatan dari
Jadi saya juga belajar dari YouTube juga, dari buku juga, dari PDF juga. Itu jamur trichoderma itu bisa mengatasi lonjakan dari jamur patogen yang membunuh fusarium. Jadi kompos dari tanah daun bambu itu, dari bawah perakaran bambu itu ada trichodermanya, dan saya coba, saya isolasi. Jadi saya membuat sekitar 3 percobaan. Jadi pertama isolasi menghasilkan jamur trichoderma yang hijau itu, lalu kedua saya cairkan. Jadi nggak saya isolasi, langsung saya cairkan, nggak usah nunggu jamurnya hijau dulu, nggak usah, langsung saya tanah bambu campur nasi basi, campur gula itu ya, molase saya campurkan, lalu saya siramkan ke pisang yang terkena penyakit. Memang awalnya kena penyakit semua, tambah parah, tapi setelah itu ada anakan 1-2 tumbuh. Setelah dia dewasa dia mampu berbuah. Ini saya tidak mengada-ngada, benar-benar dari praktek empiris saya sendiri. Jadi saya menggabungkan pengetahuan di buku dan pengetahuan di lapangan, saya gabung, dan akhirnya saya menemukan titik temu. Itu dari daun bambu, dari kompos bambu. Kalau teman-teman mau beli yang udah jadi trichoderma itu ada trichoge ya, sama anfus, itu juga bisa. Saya coba dulu di alam, nggak usah beli di toko pertanian aja. Mbok menowo alam bisa gitu. Ternyata alam bisa. Dan saya juga beli trichoge juga, sama-sama efektifnya. Saya coba di yang kena penyakit itu pisang, lama-lama satu kebun itu memang masih ada penyakit 1-2, tapi lama-lama dia hilang. Saya panen. Dan ketika itu banyak orang-orang yang menyebut saya aneh, gini. Saya mungkin dianggap kentir ya, rumput gitu. Saya buat pupuk cair, jadi kencing sendiri, mohon maaf ya, ini karena saya buka-bukaan aja, karena ini murni dari pengalaman. Saya nggak ngada-ngada, jadi nggak saya buat gini. Saya hanya membagi ke teman-teman. Itu pengalaman saya dari palawija dan tanaman buah itu seperti itu. Bisa mencoba mengamati sendiri dan membagikan ke teman-teman apa yang saya tahu, karena mungkin banyak dari teman-teman di Indonesia ini, di Nusantara, membutuhkan itu, kadang yang nggak punya uang lebih, terlanjur tanamannya penyakit, kan kasihan. Padahal di alam di sekitar itu banyak obat-obat yang bisa kita manfaatkan untuk penyubur di kebun kita. Jadi gitu. Saya menolak pupuk itu benar-benar sekarang keras setelah saya mengalami kegagalan itu, bukan karena saya dendam atau gimana, tapi ternyata ini sebabnya. Itu sebelumnya perlu diketahui, pupuk yang saya pakai pupuk subsidi. Setelah saya telisik lagi, ternyata pupuk subsidi itu mengandung klor. Ya, saya sempat debat sama mbah, sama tukang kebun, sempat debat. Lah kok bisa, kalau gitu kamu beli aja pupuk urea yang non subsidi. Lah kenapa saya bertani kalau saya mengandalkan ke perusahaan? Jadi kenapa saya bertani kalau saya mengandalkan produk untuk menyuburkan tanaman yang saya tanami dengan perusahaan? Untuk apa? Karena menurut saya pertanian itu belajar dari alam. Jadi alam punya kinerja apa, dia punya apa. Jadi di hutan atau di ladang yang masih alami itu belum dipupuk, belum mengalami zat-zat kimia atau pertanian bahan kimia, dia kenapa masih subur? Dan kenapa setelah pupuk-pupuk kimia dan herbisida, misalkan ini ya, herbisida, pupuk kimia, fungisida itu masuk, pestisida masuk, kenapa menjadi produktivitas menurun dan banyak masalah? Ini yang saya curigai di situ. Apa perusahaan itu menurut saya memang dia membuat produk yang membuat kita candu. Dari zaman G30S PKI itu ada gerakan revolusi hijau, yang buku sejarah yang saya baca dari Google PDF ya, itu memang revolusi hijau datang pasca 1965 setelah Pak Harto itu. Pak Harto kan
di zaman politik dekat ya sama Amerika ya. Nah, Amerika saat itu memang menjadi lembaga yang mencanangkan pupuk kimia dan dibungkus dengan nama Green Revolution atau revolusi hijau. Yaitu memang pertama hebat sekali, mungkin kita swasembada, tapi setelah lama ini hampir terjadi, hampir tahun 1965 ya, 50 tahunan lebih. Kita lihat pertanian kita sekarang, jangankan kita maju, impor terus jalan. Negara yang segini kayanya masih impor. Ini saya bukan maksud menyalahkan, tapi kita sama-sama belajar di sini. Kita masih impor, pupuk langka, petani menjerit, ngomiang sana ngomiang sini. Padahal kita kaya, di sekitar kita itu banyak yang kita manfaatkan. Di video ini saya akan membedah beberapa hal pertanian organik. Arang, abu, sampah di sekitar akan saya rangkum untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi bertani itu nggak mahal kok, karena asalkan kita mau aja rajin dan disiplin untuk bergerak dan mengolah sampah tersebut. Banyak hal gratis. Arang untuk menjaga kesuburan. Oke, abu itu setiap TPA di pojok-pojok di setiap kota teman-teman, setiap daerah teman-teman pasti ada. Kalau ada rumput gratis di ladang, mohon maaf, kotoran kita sendiri, air seni, kalau kotoran nggak bisa ya kelihatannya, air seni bisa kita kumpulkan. Nggak usah beli pupuk dari air seni sapi, biarin aja. Kambing nggak usah pakai urin kambing, urin kita sendiri bisa, asalkan kita menampungnya dalam posisi kita sehat, dia sangat subur. Nanti saya perlihatkan kebun-kebun pisang saya yang saya pupuk dengan rumput, kotoran kambing, dan urin sama air cucian beras saja. Lihat suburnya nanti di video-video saya akan saya buatkan. Ini loh pertanian dari saya organik tanpa pupuk kimia. Ini loh, saya mau membagi pengalaman saya ke teman-teman yang mungkin mengalami kelangkaan pupuk atau kehabisan modal. Ini loh, ini cara kita bersahabat dengan alam. Ayo mulai dari diri sendiri. Ayo kita bersahabat dengan alam. Ayo kumpulkan sampah di sekitar, daripada itu nganggur dan terbuang di TPA, karena TPA kan belum ada pengolahan kompos ya, secara nasional itu belum ada. Kita sendiri yang bergerak, kita sendiri yang berdiri. Indonesia pasti bisa, anak-anak muda maupun generasi yang udah senior mungkin bisa saling mengisi, atau anak muda kalau ada yang salah pengalamannya atau yang apa, mari ayo kita bangun, kita sama-sama belajar. Ayo, ini tanah air kita, di sini kita bukan turis. Saya punya slogan seperti ini, tanah airku, di sini saya bukan turis, saya bukan bangsa yang dijajah. Itu dulu, kalau sekarang saya nggak mau dijajah, saya mau maju. Ini tanah air Indonesia, pemimpin Indonesia, memimpin Indonesia kaya, semua ada di sini, kan ada lagunya ya. Saya semangat untuk menyebarkan pengalaman saya ke teman-teman. Ini loh pakai pupuk cair, ini loh pakai kotoran. Oh, kalau nggak punya kotoran, nggak punya modal, ini loh pakai rumput, ini pakai kedepok pisang bisa, ini loh kompos dari ini. Kalau nggak punya bahan ini membuat bakteri IM4 sendiri seperti jadam ya. Saya punya metode yang seperti jadam. Kalau mau buat dari saya boleh, atau yang dari jadam juga boleh. Ya semuanya sama, metode itu sama bagusnya. Pertanian organik pasti dijalankan oleh orang-orang yang punya hati yang tulus. Itu menurut saya, karena pasti orang-orang yang mencintai organik dan menjalankan pertanian organik, dia orang yang paham tentang alam dan siklus. Jadi pasti dia ini kegiatan rohani, ini ibadah sebenarnya. Bukan bertani hanya mencari uang untuk panen,
terus dapat uang aja, itu menurut saya enggak, ini kayak ini rohani menurut saya. Jadi mau metode jadam yang sudah terkenal di YouTube, mau metode dari pengalaman saya dari Bali Organik TV juga bagus, dari Pak Rizali Ansar penyuluh pertanian lapangan, dia juga punya kompetensi yang bagus. Mari kita pasti bisa. Ini loh apa yang akan sama-sama kita belajar. Jadi dari alam kita punya segalanya sebenarnya, kita punya hal-hal yang mengasihkan. Jadi berkebun itu enggak seperti panas ya, pekerjaannya orang tua nanam padi di sawah panas, cah nom ra opo lah, males semua ya. Itu karena ya itu diatur koperasi itu tadi. Jadi bibit sudah diatur, pupuk kalau nanti ada hama ini diatur, ini kalau ada penyakit ini fungisidanya, ini herbisidanya, semua sudah diatur, semua seperti sudah dikonsep sama mereka. Jadi kita nggak boleh pinter, itu nggak boleh, sepertinya kayak gitu. Jadi kita pinter nggak boleh. Nah apa salahnya kalau kita bisa semuanya? Nah, mereka takut miskin, mereka takut nggak bisa jajah kita lagi. Jadi kita harus berani melawan itu. Ya caranya dengan lepaskan belenggu dari korporasi itu. Mungkin pertama awalnya susah seperti bibit. Oke, bibit belum bisa ditinggalkan, nggak apa-apa. Yang penting pupuknya, obat-obatan bisa diperbanyak sendiri. Pupuk bisa buat sendiri, obat-obatan fungisida ya, fungisida alami, pestisida alami, kita bisa membuat sendiri. Kita punya konsep pertanian sendiri, nggak usah dibajak. Misalkan pakai metode cover crop itu kalau tanaman-tanaman tertentu ya, kalau di Indonesia memang karena musimnya cuma 2 jadi tandur terus nggak masalah. Pabrik pupuk itu hanya menyarankan ini itu biar produk mereka laku. Mohon maaf di sini bukan saya merendahkan satu produk, bukan. Ini karena menurut saya ini seperti kejahatan ya, kejahatan yang halus. Jadi saya punya semangat untuk melawan ini. Jadi saya ingin menyebarkan pengalaman saya ke teman-teman, itu saya ingin menyebarkan itu. Jadi gitu, jadi banyak kok, nggak pakai cover crop bisa. Kotoran ayam itu banyak yang buka, malah setiap desa kadang ada ya, langsung ke peternakannya juga bisa, ditebas, diborong semua. Kambing, peternak kambing, peternak sapi, kalau mau nebas kita bisa, kalau memang benar-benar itu pertanian organik. Jadi memang kadang susah untuk membalik itu semua, tapi saya yakin kita pasti bisa. Indonesia kaya, kita pasti bisa mengelola ini semua sumber daya. Awali dari hal kecil, lakukan dengan hati dan cinta. Oke, gitu saja, nanti saya lanjut lagi. Assalamualaikum.